Nisa beru akhar baim imkul pa'a munim Uftar demat ilan vaeven Suya bakhaloma Hair asher badat yoshevet Ubeliva khoma Hazar nuel borot hamayim Lashuk velakikar Shofar kore behar habayit Bair hatikar Uva marot asher basela Alpesh mashut sorchot Veshuv nered leyam hamelach Bederek Yericho Yerushalayim shel zahav Veshel nechoshet Veshel or Halo lechol Shirayit Ani kinor Yerushalayim shel zahav Veshel nechoshet Veshel or Halo lechol Shirayit Ani kinor Ahbevui hayom lasir lach Velach liksor dari Katon timisir banai Umaron ham sorerin Kishemek soref et hafstayim Kinesikat zaraf Im eksachek Yerushalayim Asher kula zahab Yerushalayim shel zahav Veshel nechoshet Veshel or Halo lechol Shirayik Ani kinor Yerushalayim shel zahav Veshel nechoshet Veshel or Halo lechol Shirayik Ani kinor Yerushalayim shel zahav Veshel nechoshet Veshel or Halo lechol Shirayik Ani kinor Halo lechol Shirayik Ani Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan dan Pastor Ruli Simorangkir. Malam. Kita ada obrolan yang tepi jurang nih Bang malam ini. Ini obrolan tepi jurang. Karena kita di tepi jurang jadi kita kagak berdua. Kita harus ajak satu orang lagi untuk sama-sama di tepi jurang ya. Dan karena sama-sama kejebur. Jangan lah ya. Kita mau bahas tentang Israel nih Bang. Jadi saya rasa cukup pas sekali kalau kita ditemani oleh sahabat kita, Ibu Rita Wahyu. Shalom Bu Sugan. Thank you so much Bu, sudah datang jauh-jauh dari Surabaya.
biasanya saya terima podcast mengenai Israel karena saya tahu ini sangat sensitif ya. Iya, tepi jurang. saya banyak sekali menolak ini, tapi karena yang ngajak dua sahabat saya, jadi baiklah kita bicara Iya. mengenai Israel. Saudara, kita akan membahas, saya beri tema melihat Israel secara proporsional atau secara seimbang. Tapi sebelum saya jelaskan lebih lanjut apa sih yang kita mau ngomongin, saya mau menyapa dulu setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ini secara live di YouTube channel Lifehouse Community maupun yang dari MNC Live Channel siaran tunda. Saya ucapkan selamat bergabung. Nah, khusus pada malam hari ini ya, saya juga mengajak saudara mencerna baik-baik apa yang akan diceritakan, apa yang akan dikatakan, dan saya mempersilahkan untuk nalar hati nurani saudara sendiri yang memutuskan ya, karena kita mau bicara melihat Israel secara seimbang ya, maka saya harus katakan dulu mungkin kita tidak akan berikan konklusi di akhir ya, karena nanti pasti ada opini dari Pastor Roli gimana, opini dari saya gimana, opini dari Ibu Rita gimana, di mana mungkin saja kita punya opini masing-masing gitu ya. Tetapi saya mau kasih latar belakang permasalahan dulu. Kenapa sih sampai kita mau bahas topik ini? Karena kita melihat hari-hari ini kan kita tahu perang Israel, Amerika dan Iran ya. Ini hampir setiap hari muncul debat di TV ya. Nah, biasa kalau di TV-TV itu debatnya itu antara dua kutub. Satu yang pro Israel habis-habisan, biasa cirinya apapun yang Israel lakukan benar, itu adalah tangan Tuhan, itu adalah wakil Tuhan. Tapi ada satu lagi yang anti Israel habis-habisan, hapuskan Israel dari peta dunia ini, Israel nggak boleh ada di tanah itu dan lain sebagainya. Nah, ini dua kutub yang tidak akan pernah ketemu sih. Nah, justru pada hari ini kita mau coba lihat dari sejarah ya. Kita mau coba membahas ya, supaya kita bisa melihat duduk perkara ini semuanya secara terang benderang. Jadi objektif kita ya melihat Israel secara seimbang, di mana ujungnya ya kita tentu tidak perlu membenci manapun, atau membenci Israel atau membenci Palestina atau apa, kita nggak perlu benci. Tapi kita juga tidak perlu untuk membela secara membabi buta. Kiranya semuanya bisa diletakkan secara proporsional. Kami tahu unsur subjektif sebagai individu pasti tetap ada, tetapi kami akan mencoba membahas secara seimbang. Oke, Bu, saya mau langsung mulai nih, Bu. Mungkin Ibu bisa cerita dulu sejarah Israel dulu, tentang mulai dari tanah itu dulunya bagaimana, karena ada yang klaim itu kan dulu nenek moyang kami di sana. Lalu yang kubu satu lagi, ya tapi kan udah nggak ada, sekarang udah kita miliki, terus lu tiba-tiba datang ngeklaim ini tanah. Nah, sebenarnya ceritanya gimana sih, Bu? Ya. Mungkin dari awal sekali. Tentu saja dari kita bisa menelusuri sejak awalnya, yang dimana tanah yang diberikan kepada Abraham. Pernah Tuhan berjanji bahwa tanah itu akan diberikan kepada keturunan Abraham dalam Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Nah, jadi ini yang tampaknya hari ini jadi rame, karena ada yang memandang bahwa pemimpin Israel hari ini ingin mewujudkan Israel Raya ini, the greater Israel, berdasarkan Kejadian 15 ayat 18 ini, yang memang pada satu waktu pernah dicapai. Dicapainya memang oleh keturunan Abraham, yaitu Salomo. Zaman Daud juga belum ya, Belum. Bu ya? Okay. Jadi hanya di dalam zamannya Salomo, 1 Raja-Raja 4 ayat 21. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir.
Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Jadi seumur hidup Salomo bisa mencapai satu pencapaian yang nggak bisa dicapai oleh ayahnya sendiri, yaitu Daud. Yang artinya di sini bahwa Israel Raya memang pernah dicapai dan itu ingin diwujudkan hari ini, makanya banyak orang mengkhawatirkan yaitu karena nanti itu akan meliputi banyak negara, ya, termasuk Syria, Irak, lalu kemudian Lebanon, bahkan sampai Saudi Arabia, Mesir apalagi kan dari Sungai Nil. Dan ini yang sungguh sangat mengkhawatirkan. Tapi seandainya Israel hari ini ingin mencapai ini, itu kita harus melihat, menelusuri sejarahnya. Raja orang Israel yang tidak suka berperang itu Salomo. Dan Salomo mencapai itu tanpa peperangan. Jadi kalau seandainya ini ingin diraih dengan peperangan, itu sebenarnya tidak sesuai dengan Alkitab. Dan kita juga harus melihat bahwa pertikaian yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Sebagian orang Kristen kalau dengar kata Palestina itu kan kayak sudah kesetrum duluan kan. Tapi sebenarnya kita harus juga membedakan Palestina, Filistin sebagai bangsa. Filistin yang Goliat ya. Yang zamannya Goliat. Lalu juga Palestina sebagai wilayah administrasi. Jadi kalau saya menyebut ada Kristen Palestina, itu jangan disamakan dengan Palestina bangsa yang melawan Israel pada zaman dahulu. Karena ini adalah sebuah nama wilayah yang diberikan sejak Kaisar Hadrian dan kemudian diteruskan sampai dinasti-dinasti selanjutnya, mulai Hadrian sampai nanti ada Konstantin, lalu kemudian masuk ke Ayubiyah, Mamluk sampai Utsmaniyah, itu namanya tetap Palestina. Jadi Kristen Palestina itu jangan dianggap sebagai ini pasti lawannya Israel. Dan bahkan orang Kristen Indonesia sendiri nggak ada empati kepada Kristen Palestina, walaupun mereka itu ikut menderita di antara dua penguasa ini. Mereka selalu menderita. Siapapun yang berkuasa, Kristen ini tidak bisa bergerak dengan bebas di dalam kekuasaan apapun. Maka saya ingin kita sama-sama tidak hanya melihat Israelnya saja, tapi juga kita harus melihat penderitaan saudara kita orang Kristen Palestina secara wilayah. Oke Bu, mungkin saya mau mundur sedikit Bu. Oke. Saya masih mau bicara tentang tanah Israel dulu Bu. Nah, tadi setelah zaman Salomo, kerajaan Israel kan terpecah dua. Lalu sempat pada balik lagi sampai ke Israel zaman Tuhan Yesus. Nah, Ibu bisa ceritain sedikit nggak tentang wilayah geografisnya dulu, Bu? Wilayah geografis yang sekarang modelnya seperti pisau itu, nah, itu Israel mainland. Nah, Greater Israelnya itu mulai dari Nil sampai Sungai Efrat. Tapi itu tidak akan pernah akan dicapai jika dengan peperangan. Seperti Salomo dulu tidak mencapainya dengan peperangan. Tapi yang menarik, kita harus melihat apa itu Palestina, Filistin. Ternyata Filistin ini bukan rumpun dari orang-orang Kanaan. Tapi sebenarnya Filistin itu di luar suku Kanaan. Karena sebenarnya orang-orang Filistin ini adalah dari rumpunnya Mitsraim, Mesir. Kejadian 10 ayat 13 sampai 14. 10 ayat 11. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe. Rehobot kalah dan Resen di antara Niniwe dan kalah. Itulah kota besar itu. Misraim memperanakan orang Ludim dan orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim dan orang Kaftorim. Dan mereka inilah berasal orang Filistin. Nah, artinya orang Filistin itu berasal dari Mitsraim. Jadi mereka bukan orang Kanaan. Kalau mereka bukan orang Kanaan, mereka secara harfiah memang tidak bisa dikuasai oleh orang Israel. Coba kita baca Kejadian 10 ayat 6. Keturunan Ham ialah Kush, Misraim, Put, dan Kanaan. Sekarang pertanyaannya, kenapa Gaza, kotanya orang Filistin itu susah sekali dikuasai oleh orang Israel? Bahkan mungkin hampir tidak pernah. Mungkin hanya pernah sebentar di masanya Salomo saja. Jadi sejak zamannya Yosua, Gaza tidak dikuasai. Sejak zamannya Saul, Daud juga nggak bisa dikuasai.
kemungkinan bisa dikuasai pada zamannya Salomo sebentar, tapi ketika negara itu terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Yudea yang di selatan, pecah lagi. Kenapa kira-kira? Ini juga sesuai dari nubuat Alkitab. Jadi Alkitab ini nggak main-main ketika menuliskan sesuatu. Kejadian 9 ayat 25. Berkatalah ia, terkutuklah Sampai 27. Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Yang artinya di sini yang bisa dikuasai itu Kanaan. Perhatikan tadi, Filistin bukan rumpun Kanaan. Iya. Yang artinya memang susah seperti duri dalam daging sampai hari ini. Filistin dari Misraim. Mitzrayim. Misraim itu turunan dari mana, Bu? Sorry. Ham. Dari Ham. Oh iya, Ya. iya. Oke. Ya, Misraim juga dari Ham. Kanaan juga dari Ham. Tapi yang bisa dikuasai adalah keturunan Kanaan. Siapa yang dikutuk di sini? Kanaan. Bukan Misraim. Bukan orang Filistin. Dan memang di dalam sejarahnya orang Israel, Filistin selalu menjadi musuh mereka, tapi hampir susah untuk dikuasai. Bahkan setelah Simson mati, bahkan banyak orang di Gaza, di kuil Dagon itu ikut terbunuh. Itu tidak ada cerita bahwa setelah itu tempat itu dikuasai. Lalu kemudian itu menjadi duri dalam daging seterusnya. Bahkan nanti setelah mereka dibuang ke Babel, setelah kalah dari Nebukadnezar, Israel bangsa pilihan Tuhan pernah kalah dari bangsa kafir, bangsa Babilonia, rajanya adalah Nebukadnezar. Kok bisa? Mestinya kalau bangsa pilihan Tuhan gak bisa kalah dong, gak bisa kalah perang dong. Tetapi inilah rahasia Alkitab. Jadi Israel memang bangsa pilihan Tuhan, tetapi Israel itu harus memenuhi syarat dan kondisi. Ketika Israel setia, Tuhan pasti di pihak mereka. Tetapi ketika mereka tidak setia, Tuhan disiplinnya. Tuhan mendisiplinkan. Disiplinnya pakai apa? Bangsa lain. kafir. Iya. Bangsa kafir. Nah, Nebukadnezar ini kenapa bisa kuat, bisa mengalahkan Israel, bangsa pilihannya sendiri? Dia bukan muncul pada saat abad ke-6 sebelum Masehi. Dia bahkan dimunculkan di kitab Torah itu bahkan sebelum Musa bercerita tentang Abraham. Yaitu apa? Nimrod. Ada raja Nimrod keturunan Kush dari Ham, yang kemudian dia dicatat di situ bahwa dia adalah emporium pertama di bumi. Emperor pertama di bumi itu Nimrod. Jadi kalau tiba-tiba ada Nebukadnezar muncul dan mengalahkan bangsa pilihan Tuhan, ini bukan muncul tiba-tiba. Sudah dicatat siapa nenek moyangnya. Nah, artinya di sini Alkitab tidak akan pernah bercerita tentang tiba-tiba. Dan walaupun Israel bangsa pilihan Tuhan, dan apabila kita orang Kristen selalu membenarkan orang Israel, enggak juga. Tuhan sendiri tidak selalu membenarkan orang Israel, karena justru sebagai bangsa pilihan Tuhan mereka akan didisiplinkan bahkan lebih berat daripada bangsa-bangsa yang lain. Makanya ketika kalah dari Nebukadnezar, Bait Allah yang dibangun oleh Salomo itu runtuh, dan terjadilah kekalahan perang, bukan cuma kekalahan biasa, tetapi satu kekalahan yang Tuhan disiplinkan betul-betul. Israel kalah dari Nebukadnezar, terjadi kelaparan, bahkan sampai kanibalisme. Wow. Ini tidak terjadi pada semua bangsa, bisa kalah sampai terjadi kanibalisme. Dan kanibalisme ini dicatat di dalam kitab Ulangan pasal 17 dan Ratapan pasal 4. Nah, di Ratapan pasal 4 di situ Yeremia juga menulis mengenai bagaimana pilunya Yerusalem di dalam kekalahan perang itu. Nah, dari sini artinya bahwa ketika Israel tidak setia, Tuhan mendisiplinkan kok. Apa yang terjadi pada hari ini? Nah, orang-orang Kristen hari ini sering lupa bahwa Israel hari ini, saya sampai hari ini tetap percaya bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan itu memang tidak akan pernah terhapus. Tapi masalahnya, apakah Israel hari ini
itu seperti keadaan Israel yang setia kepada Tuhan seperti zaman Daud dan Salomo. Bagaimana jika Israel adalah satu keadaan yang pemimpinnya adalah Ahab dan Isabel, yang Tuhan itu mendisiplinkan mereka pada akhirnya, dan bahkan 10 suku itu hilang, dan bahkan yang di selatan itu diizinkan Tuhan untuk dibuang ke Babel selama 70 tahun. Nah, mungkin again saya mau balik ke urusan tanah dulu nih Bu. Ya, okay. Sebab tanah ini kan yang menjadi perdebatan juga Okay. ya. Ini nih tanahnya siapa gitu loh. Okay. Nah, sekarang kita nggak usah mundur terlalu jauh deh. Tanah zaman Tuhan Yesus, ya. Israel itu dengan Israel modern hari ini itu wilayahnya sama atau beda? Wilayahnya sama, ya. Yang zaman Tuhan Yesus Zaman dengan Tuhan sekarang. Yesus, dan tanah itu belum disebut sebagai Palestina. Nah, ini nanti akan Iya. saya bicara. Iya. Nah, Oke. zaman Tuhan Yesus, tanah itu disebut Yudea, Yudea, ya. ya, karena memang masuk di Soalnya dalam Yudea. provinsi Syria, Judea, ya. Oke. Jadi provinsi dari kekuasaan Emporium Romawi. Perhatikan di sini. Memang tanah ini adalah tanah Israel. Tapi setelah pembuangan di Babel, tampaknya Tuhan tidak mengizinkan tanah itu dikuasai sepenuhnya oleh bangsa Israel. Hanya sebentar saja setelah Makabean revolt, terus kemudian muncul dinasti Hasmonean, orang Yahudi pernah menguasai tanah Israel sebentar saja. Baru setelah itu datang Emporium Romawi. Iya, Roma. Nah, pada zaman Tuhan Yesus juga mereka masih dikuasai oleh Emporium Romawi. Artinya apa di sini? Israel tidak diizinkan Tuhan untuk menguasai tanah itu. Dan bahkan yang menjadi raja saat itu adalah Herodes, yang bukan orang Israel tapi orang Edom. Iya. Ya kan? Nah, setelah kekuasaan dari Emporium Romawi, lalu kemudian masuk Emporium Romawi Timur Konstantin, lalu kemudian berganti kekuasaan setelah perang salib abad ke-10-11 ya. Mulai masuk dinasti Ayubiyah ya, Sultan Salahuddin, dan kemudian masuk dinasti Mamluk, baru kemudian masuk dinasti Utsmaniyah, yang artinya selama berabad-abad ini memang Tuhan belum izinkan. Dinasti ini kalau negara sekarang tuh apa? Turki ya? Ya, Turki. Kalau Utsmaniyah Turki, Ya, kalau Mamluk Ayubiyah itu kan Mesir ya. Oke. Asalnya dari Mesir. Nah, artinya di sini Tuhan tampaknya belum setuju tanah itu di dalam kekuasaan Israel, ya kan? Karena masih di dalam kekuasaan bangsa-bangsa lain. Dan pada saat itu pula tanah yang tadinya kosong, bahkan pada abad ke-7 sebelum perang salib itu bergulir, ada khalifah yang namanya Umar bin Khattab yang melihat bahwa tanah bekas berdirinya Bait Allah itu kok terbengkalai. Kan ini tempat suci. Maka kemudian beliau membangun sebuah masjid, kompleks Masjidil Aqsa. Saya memandang bahwa apapun yang terjadi pada tanah suci adalah kehendak Tuhan. Apapun alasannya, tapi itu kehendak Tuhan. Artinya apa? Tidak ada sesuatu ini yang terjadi begitu saja. Nah, nanti pada tahun 48, nah nanti baru Tuhan izinkan negara itu berdiri. Tapi apakah negara ini ketika berdiri smooth-smooth aja? Ternyata juga enggak, tergantung pemimpinnya juga. Pernah saya merasa relief ketika tahun 1993 ketika adanya Oslo Accord, zamannya Bill Clinton ya, itu merangkul Yasser Arafat dan Yitzhak Rabin, dan saya merasa ini akan ada perdamaian. Tetapi apa yang terjadi? Orang Israel sendiri ternyata tidak ingin perdamaian itu. Yigal Amir menembak Yitzhak Rabin dan terjadilah peperangan yang nggak selesai sampai hari ini. Tapi saya ingin kembali lagi, mundur lagi kepada awal Masehi. Kenapa tanah itu kemudian namanya Palestina secara administrasi? Ini menarik. Ya, secara administrasi namanya Palestina. Kita nggak ngomongin bangsa Palestina lagi loh, ya. Administrasi. Wilayah administrasi. Wilayah yang administrasi. di zaman Tuhan Yesus namanya Yudea, ya. Karena memang di sini ada pemberontakan dari orang Yahudi kepada Emporium Romawi. Yang pertama tahun 70 Masehi. Lalu kemudian
Kaisar Romawi itu memanggil Jenderal Titus untuk didatangkan dari Syria Utara, datang membawa pasukannya untuk mengepung Yerusalem. Apa yang terjadi di situ? Yerusalem kalah, karena kalau kita pernah ke Yerusalem kita bisa membayangkan di situ kota yang dikelilingi tembok. Dikelilingi tembok, kemudian kalau tembok ini dikepung oleh tentara Romawi, yang di dalam nggak bisa keluar, yang di luar nggak bisa masuk, dan yang di dalam ini lama-lama kehabisan logistik. Terjadilah kelaparan di situ, dan itu memang dibiarkan karena di sini ada banyak milisia. Di kacamatanya kekuatan Emporium Romawi, dan terjadilah kelaparan di situ, bahkan terjadi pengulangan. Betul-betul pengulangan seperti yang terjadi pada abad ke-6 sebelum Masehi. Seperti kekalahan dengan Nebukadnezar, Israel kalah, terjadi kelaparan, bahkan terjadi kanibalisme. Seorang ibu memasak oroknya sendiri lalu dimakan karena ketiadaan bahan pangan. Nah, kalau sampai seorang ibu makan daging anaknya, ini bukan soal lapar. Bukan soal lapar saja, tetapi di sini sudah ada insanity, sudah ada kegilaan. Berarti di sini ada kekalahan yang nggak mungkin tanpa kehendak Tuhan. Artinya apa di sini? Israel dihukum berkali-kali oleh Tuhan dengan pukulan yang sangat berat, dan apa yang terjadi pada tahun 70 Masehi ini ditulis oleh sejarawan seorang yang bernama Josephus dalam buku The War of the Jew. Dan ini sejarah. Nah, yang artinya di sini apapun yang terjadi, mungkinkah itu di luar kehendak Tuhan? Yang artinya di sini walaupun Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, tetapi Tuhan menginginkan kesetiaan. Nah, oke, mungkin ada yang nggak setuju dengan saya ngomong jadi kan tadi gini, mengenai hukuman kepada bangsa pilihan Tuhan yang Tuhan berikan disiplin yang lebih berat daripada bangsa-bangsa lain. Bu, I get the message ya. Message-nya ini kan di sini adalah bahwa jangan kita belain Israel begitu aja. Yes. Karena ternyata Tuhan juga ngehukum kok. Itu kan message-nya kan. Nah, tapi tadi ada beberapa ide yang keselip tuh. Keselip artinya ibu masukin ke situ tapi belum dielaborasi. Contohnya the Greater Israel. Ya, Greater Israel itu pernah terjadi di zaman Salomo ya. Nah, tapi kemudian sesudah itu nggak pernah terjadi lagi. Nah, sekarang pertanyaan saya nih. Ketika Israel tidak lagi berharap tentang Greater Israel, in your belief, apakah Israel menjadi keliru? Oke, saya menyetujui beberapa orang Yahudi Ortodoks justru yang mereka lebih memilih Mesias yang mereka janjikan dengan cara pasif. Bahwa the Greater Israel, bahkan the Third Temple, itu yang bangun adalah Mesias sendiri. Dan itu tidak dibangun dengan cara perang. Ini kepercayaan Yahudi Ortodoks Ortodoks sampai saat ini. sampai hari ini. Di antara mereka ada yang kelompok-kelompok Neturi Karta, ada juga yang Satmar Hatsyamayim, dan kemudian beberapa pribadi-pribadi, misalnya yang terkenal itu Yaakov Rifkin, seorang kolumnis dari The Time of Israel. Ya. Jadi kalau mereka nggak berharap tentang Greater Israel, then ya mereka dalam track yang benar. Ya. Seperti itu kan ya? Ya. Oke. Nah, kalau ternyata nih sekarang dalam kondisi yang kita lihat belakangan ini ya, rasanya harapan tentang Greater Israel udah nggak ada lagi. Mereka ini, kalau saya, pengamatan saya, yang saya lihat mereka cuman berusaha untuk bertahan hidup. Oke. Gitu. Nah, ketika mereka hanya bertahan hidup, berarti mereka on the right track dong. Oke. Kita balik lagi ke nama Palestina ya. Tadi saya baru ngomong ke pemberontakan yang pertama di tahun 70 Masehi. Lalu kemudian ada pemberontakan kedua di tahun 135 Masehi, yaitu pemberontakan Bar Kokhba. Itu di zamannya Kaisar Hadrian. Pemimpinnya Simon Bar Kokhba. Pemimpin spiritualnya adalah Rabbi Akiva. Dua-duanya pada akhirnya ditangkap oleh Emporium Romawi dan dihukum mati. Kombing. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Hadrian? Yang dilakukan oleh Hadrian adalah memberikan punishment kepada orang Israel, bahwa nama Yudea itu dihapus dari petanya kekuasaan Emporium Romawi. Menjadi
Syria Palestine, Syria Palestina. Hmm. Nah, yang artinya di sini tentu saja Hadrian tahu ini bukan tempatnya Palestina, tapi ini sebagai punishment. Aku hapus namamu karena kamu sudah 2 kali Ngeyel. memberontak. Nah, kenapa yang dipakai itu adalah nama Filistin, Palestina? Karena itu adalah sebuah duri dalam daging. Sejak pada mulanya yang nggak bisa dikuasai. Makanya namanya itu dipakai. Nah, kemudian orang-orang Kristen yang sudah established sejak Kisah Para Rasul pasal 2 pada zaman Pentakosta, dengan sendirinya Kristen-Kristen yang ada di sana disebutnya sebagai Kristen Palestina. Bukan berarti Kristen bangsa Palestina, tetapi Kristen yang ada di wilayah secara administrasi namanya Palestina. Makanya kalau kita orang Kristen mendengar ada kata Palestina, kita harus melihat bahwa itu adalah wilayah administrasi yang memang sejarah mengakui ada. Kalau kita beli banyak buku-buku mengenai The Atlas of the Bible, buku manapun Atlas of the Bible, pada zaman itu memang namanya Palestina. Kalau marah jangan marah sama orang Palestina sekarang, malahlah pada Kaisar Hadrian. Zaman itu juga nama Yerusalem dihapus kan? Ya. Diganti jadi Ya. Alia Capitolina. Iya, betul. Karena itu juga untuk menghapus ingatan bahwa ada satu Yerusalem. Tapi Karena mereka setelah punya ikatan yang betul. sangat Tapi emosional. setelah perang salib, kemudian nama itu dikembalikan lagi karena memang bagaimanapun yang tinggal di situ mensakralkan tempat itu sebagai tempat suci. Kalau begitu, Oke. sekarang gini ya, ini berarti udah dihapus dari muka bumi nama Israel. Nama Israel, Yes. nama tanah Israel. Yes. Udah dihapus kan? Ya. Oke, karena kelakuan mereka gitu ya. Tapi saya kembali lagi sekarang ke tadi pernyataan Ibu bahwa kalau sebegitu kerasnya hukuman terhadap Israel, pasti di baliknya ada tangan Tuhan yang berkarya. Ya. Nah, sekarang juga terjadi kembalinya Israel ke Ya. tanah yang sudah dihapus namanya Ya, itu. ya. Berarti bagaimanapun Ada nama Israel berarti ada tangan Tuhan juga yang Ya. membawa mereka kembali ke Israel dong. Ya. Sepakat kan? Ya, sepakat saya. Nah, apabila begitu, maka sekarang pertanyaan saya nih, di posisi mana Ibu ketika Ibu tadi bilang bahwa Israel ini jangan terus dibela? Yang mana yang jangan terus dibela? Oke. Ada sesuatu nggak yang dalam keseharian nih orang-orang keterlaluan gitu, Bu? Oke. Nah, maka kita harus melihat bahwa Israel itu seperti yang ada di proposalnya PBB. Bahwa ada 2 states di situ. Tapi ternyata 2 states sampai hari ini tidak bisa dimunculkan sampai hari ini, ya kan? Okay. Nah, selama kalau itu bisa diwujudkan dan itu pernah hampir terwujud dengan adanya Oslo Accord tadi, tapi harus dibayar dengan kematian Yitzhak Rabin. Nah, dari situ saya juga sempat menangisi, ya, karena hanya dengan cara itu saja. Dan ternyata di pihak Palestina sendiri ada 2 mazhab ya, ada 2 kekuatan yang nggak sinkron. Fatah bisa diajak untuk bernegosiasi, tapi Hamas nggak bisa. Nah, makanya itu kita harus tahu juga kenapa Israel begitu marah karena peristiwa 7 Oktober 2023. Nah, tentu saja di sini ada reaksi dari Israel. Tapi sekarang masalahnya di sini. Perang yang sudah keterlaluan ini sudah menyangkut pada human. Nah, bagi kita yang walaupun kita tahu bahwa itu adalah tanah perjanjian, tanah suci yang memang diberikan kepada bangsa pilihan Tuhan, yes. Tapi paling enggak hari ini kita kan hukum itu sudah berubah. Orang hari ini sudah banyak melihat HAM, hak asasi manusia, hak hidup, hak untuk mendapatkan keselamatan dan juga hak untuk bisa hidup tenang. Siapapun, entah dia orang Palestina, entah dia orang Israel, bahkan Hamas pun, ya tentu saja mereka punya keluarga kan. Nah, siapa sih di antara kita yang nggak sedih? Pastilah kematian di pihak manapun akan ditangisi oleh keluarganya, karena mereka pasti somebody's father, somebody's mother, somebody's son, dan tentu saja kematian siapapun akan ditangisi. Dan
Sebenarnya proposal ini sudah ada sejak tahun 1947 atau 48 dan itu sebenarnya sudah hampir disepakati ya, sudah hampir disepakati oleh Ben Gurion dan Amir Al-Husaini pada saat itu. Nah, Amir Al-Husaini memang sangat keras saat itu. Tapi apa yang terjadi sebelum peristiwa perwujudan two stage ini? Nah, wakil dari PBB ini dibunuh. Itulah yang terjadi di kemudian Yitzhak Rabin yang dibunuh. Makanya nggak pernah terwujud sampai sekarang, yang ada perang terus. Makanya di sini kita jangan melihat sekedar perangnya, tapi juga sisi humannya. Bu, tapi gini Bu, sorry Bang, aku mau mundur dikit lagi Bang. Oke. Aku Jadi kita maju mundur, iya. maju mundur. Karena aku masih mau ngorek tentang tanah ini Bu. Oke. Ya, tadi kan Ibu sudah cerita zaman Hadrianus. Lalu setelah itu kan Israel pada tercerai-berai. Nah, tadi Abang kan tiba-tiba bilang tangan Tuhan. Ya. Sampai ada nah, saya tuh mau Necessary tahu. evil. Wah, keren itu. Enggak gini. Ya. Saya tuh mau tahu ceritanya gimana sampai Israel tiba-tiba balik bentuk satu negara lagi gitu loh. Oke, Iya, jadi ini menarik. kita nih masih tanah ini nih. Ya. Ini kan Ibu belum apa ceritain nih. Oke. Makanya saya lebih suka mengamati daripada mengambil satu jalur dan fanatik di sini. Saya lebih suka mengamati dan tetap mengedepankan sisi human. Ya. Percuma kita beragama kalau agamamu itu mengerus sisi humanitas kita. Buat saya di atas agama itu masih ada humanity. Yang artinya di sini bagaimana ketika Israel itu berdiri. Tentu saja ini juga dengan tangan Tuhan. Bagaimana mungkin negara superpower dinasti seperti Utsmania yang berabad-abad begitu menguasai tiba-tiba kalah pada Perang Dunia Pertama gara-gara dia salah cari temen, dia ada di blok tengah yang kalah di dalam Perang Dunia Pertama itu, yang artinya dengan kekalahan itu Utsmania itu harus membayar dari semua daerah kekuasaannya itu untuk nanti dikuasai oleh Liga Bangsa-Bangsa. Nah, ketika blok tengah ini sudah kalah, maka saat itu Menteri Luar Negeri dari Inggris yaitu Balfour, yang kita kenal dengan Deklarasi Balfour tahun 1917. Dia mengirim surat kepada pemuka Yahudi Rothschild ya, bahwa cita-cita dari kaum Israel yang Zionis ya itu bisa kembali ke Sion. Nah, Sion itu kan gerakan kembali ke Sion. Nah, rupanya ternyata sebelum gerakan Sion ini memenangkan dan membuat State of Israel yang kita sebut hari ini Israel modern, ternyata sebelum-sebelumnya itu sudah ada aliyah dari orang-orang Yahudi yang sudah berdiaspora ini kembali ke tanah suci ya, kembali ke tanah suci, dan mereka membeli tanah-tanah dan terjadilah Yishuv di situ, pemukiman Yahudi yang kita sebut itu kibbutz, pemukiman Yahudi, dan kibbutz pertama adalah kibbutz Degania. Dan di situ orang-orang Yahudi yang aliyah dari manapun di seluruh penjuru dunia ini, utamanya memang dari Eropa. Nah, sejak kapan mereka mulai beraliyah pula? Jadi gerakannya itu memang pada awal 1900-an, antara itu masuk ke abad ke-20, dan itu misalnya ada tokoh-tokohnya, di antaranya itu misalnya ada Eliezer ben Yehuda. Eliezer ben Yehuda ini merindukan kembali adanya State of Israel, tetapi dia sudah memikirkan sejak awalnya. Ini Yahudi-Yahudi yang ada di diaspora ini, kalau yang tinggal di Spanyol ngomong Spanyol, kalau yang tinggal di Belanda ngomong Belanda, terus kemudian yang di Jerman atau Polandia ngomongnya campur-campur Yiddish ya, dan kemudian yang di Rusia ngomong Rusia. Maka kemudian Yahudi-Yahudi yang diaspora ini ketika aliyah, mereka mulai diharuskan terbiasa untuk berbicara bahasa Ibrani kembali. Jadi memang bahasa Ibrani itu pernah mati. Matinya kenapa? Karena tidak digunakan sebagai bahasa sehari-hari, hanya digunakan sebagai bahasa liturgi. Maka gimana mau bikin negara? Zaman Tuhan Yesus juga seperti itu.
di zamannya Tuhan Yesus masih dipakai sebagian, tapi memang bahasa sehari-hari sudah Aram. Tapi bahasa Aram dengan bahasa Ibrani kan masih satu rumpun, mirip-mirip. Tetapi ketika sudah pindah ke Inggris atau pindah ke Jerman, itu kan bahasa yang sama sekali berbeda. Maka kemudian mulai dari situ mereka dibiasakan untuk berbicara bahasa Ibrani, dan itulah mulainya Hebrew modern. Ya, dimulai dari seorang yang bernama Eliezer ben Yehuda. Dan kemudian orang-orang yang aliyah pada abad 19 di situ, mereka hidup dengan bercocok tanam, hidup secara komunitarianisme. Jadi ini adalah bentuk komunisme purba, ya. Jadi komunisme itu tidak selalu ateis. Itu seperti yang dilakukan oleh para rasul zaman awal gereja mula-mula. Jadi nggak ada milik pribadi. Kembalinya mereka ke tanah suci, ke tanah Palestina, ke tanah Israel. Nah, kayaknya kan bingung ya. Tapi kembalinya mereka ke tanah itu kan suatu suatu Zion. Kembali ke tanah ke Zion, betul ya? Itu makanya namanya Zionis. Zion, oke. Enggak. Yang di zaman itu, Zion yang di zaman itu, ini kan nanti belakangan beda sama Zion yang 47, 48 yang di bawah Rothschild. Ini totally beda nih. Jadi kita jangan lihat ini sesuatu yang sama kan? Jadi gini. Ya, Ibu lihat bedanya gimana kalau di situ? Gerakan Zionisme itu pemimpinnya itu Theodor Herzl. Terus kemudian Chaim Weizmann yang menjadi presiden pertama Israel, dan kemudian David Ben Gurion yang menjadi perdana menteri pertama Israel. Nah, jadi mereka ini adalah gerakan politik yang sebenarnya sekuler. Sangat sekuler. Sangat sekuler. Dananya dari katanya yang dari kaya itu. Pedagang-pedagang Yahudi itu untuk mengambil kembali tanah sebagai suatu gerakan sekuler loh. Jangan salah loh, sebagai suatu gerakan sekuler. Dan kita tahu Chaim Weizmann di sini, dia seorang ahli kimia. Anda bisa bayangin seorang ahli kimia bisa masuk di politik, berarti dia apa? Dia ahli persenjataan, dia ahli dinamit. Dan dia juga pendiri dari Hebrew University. Dia seorang ilmuwan termasuk politik, dan makanya dia sangat berperan sekali. Di sini juga tentu saja orang-orang Yahudi di sini melalui Inggris. Itu menyokong penuh sultan-sultan yang ada di Arab itu untuk mereka memberontak kepada pemimpin lamanya, yaitu dinasti Utsmaniyah. Kenapa saya ngajak kita ngobrol ke arah sini, Bu? Supaya kita supaya kita juga punya pengertian gitu. Bahwa Zionis ini ada perubahan makna. Ketika di awal-awal dulu, di awal 1900-an ketika terjadi aliyah, perpindahan itu gerakan manis. Itu gerakan yang manis. Dan banyak yang religius. Ya, di situ gerakan yang manis, gerakan yang religius, gerakan merindukan tanah kelahiran. Itu benar. Tapi ketika nanti di zaman udah tahun 47 dengan kekuatan yang begitu masif, dengan tentara yang hebat, ini udah bukan lagi dengan gerakan dana yang hebat. Ya, ini bukan lagi gerakan bukan rohani ini. Ini gerakan politik gitu. Nah, jadi ini perlu dipahamin karena perspektif kita harus jadi ngerti. Kalau kita bilang kita setuju sama Zionis yang mana dulu? Kalau saya bilang saya nggak setuju dengan Zionisme, juga tolong dimengerti. Saya nggak setuju Zionisme yang didukung bukan berarti sekuler, bukan berarti saya antisemit. Nggak boleh dibilang antisemit. Nah, kemudian ini suka mix and match. Gini, sorry, saya balik dulu ya. Kalau saya nggak setuju dengan Zionisme yang itu tadi, yang sekuler. Tapi saya setuju dengan Zionisme yang awal, yang datang dengan damai, yang datang dengan persuasi, yang datang dengan kerinduan untuk kembali ke tanah suci dengan maksud rohani. Itu saya setuju. Tapi yang ini enggak. Gerakan aliyah, perhatikan, gerakan aliyah itu ketika mereka masuk itu kan masih di dalam kuasa dari dinasti Utsmaniyah. Dan mereka hidup berdampingan damai. Orang Yahudi damai dengan orang Muslim dan juga Kristen Palestina secara administrasi. Nah, kemudian nanti gini loh, tanpa pemahaman yang lengkap, orang akan kemudian jadi malah bukan soal Zionisme, menjadi antisemit. Nah, ketika menjadi antisemit, akhirnya orang juga jadi sangat benci kepada Israel, gitu. Nah, padahal kita nggak lagi ngomong tentang semitisme, saya ngomong semit dan lagi ceritanya. Zionisme dan semit dua hal yang berbeda. Gitu. Misalnya seperti
Satmar Hasidim, Neture Karta. Lalu kemudian ada Eda Hakaredis dan kemudian ada satu tokoh yang namanya Yakov Ripkin. Mereka orang Yahudi, tapi mereka menolak gerakan politik Zionisme di sini. Apakah mereka antisemit? Nah, apakah mereka antisemit? Enggak kan? Kalau Nazi antisemit nggak? Nah, kalau Nazi jelas antisemit. Antisemit. Orang-orang Eropa sekarang banyak yang antisemit jadinya di dalam zaman modern. Nah, karena mereka mencampur adukan orang Israel itu pasti semit dan mereka tidak setuju dengan Israel yang represif hari ini. Nah, itu dicampur adukan. Padahal masih ada golongan-golongan Israel yang nggak setuju akan perang itu. Oke. Bahkan ada demo banyak. Kita punya kepada problem pemerintah. beda lagi Bu kalau di Indonesia. Ini mungkin problemnya beda lagi. Banyak orang yang sangat pro Semit. Nah, ya. Sangat pro kepada Sangat. apapun yang dilakukan sama Israel loh. Dan ketika gereja juga ikut digempur, Ya. bahkan di Gaza itu ada gereja yang berumur 1400 tahun ikut Ya. digempur di situ. Seolah-olah orang Kristen di Indonesia ya biar aja nggak apa-apa, relakanlah karena yang bunuh adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya nggak begitu dong. Ya. Jadi kalau di sini itu semua digebuk rata Bang, padahal orang Israel sendiri itu kan banyak variannya tadi. Ya. ya Israel Ini dianggap jadi satu semua Bang. Ya Israel tuh bukan Israel zaman Daud. Israel tuh Israel yang juga ada apa ya, banyak kalau ngomong yang orang-orang yang nggak kenal Tuhan hari ini loh. Iya. Ateis hari ya. ini. Saya punya saudara orang Israel Bu. Ya. Dia ateis Bu. Ateis. Bahkan ateis sekarang 30% di Israel. Ya. Dan 65% dari penduduk Israel itu sekuler. Bahkan mereka tidak terhitung sebagai believer, maksudnya belief terhadap Allahnya orang Israel. Artinya mereka memisahkan diri dari agama. Yang artinya di sini orang Kristen juga harus tahu bahwa negara Israel hari ini adalah negara sekuler. Tidak bisa kita melihat bahwa ini pasti bangsa pilihan Tuhan. Ya, saya percaya Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi kalaupun mereka bangsa pilihan Tuhan, tetap ada syarat dan kondisinya kan. Makanya tadi saya mengatakan bahwa apakah Israel hari ini adalah Israel yang dipimpin oleh Daud dan Salomo, ataukah Israel yang sedang dipimpin oleh Ahab dan Isabel? Ya, tapi saya ada di posisi ya hari ini saya nih. Kalau dia mukul kemarin 7 Oktober terus dia dengan segala macam rentetannya itu, saya ada di posisi saya setuju banget sama Israel. Oke. Gitu. Nah, Sebagai defense. coba kita diskusi tentang Oke. itu. Ibu, Abu di posisi yang setuju Ya. atau nggak setuju? Oke. Saya sempat membuat konten pada Oktober 2023 yang saya menyetujui serangan balik. Tetapi yang kita lihat hari ini adalah sebuah serangan yang kebangetan. Okay. Karena sudah merentet kemana-mana, termasuk Lebanon Selatan yang banyak orang Kristennya. Banyak orang Kristen yang turut terbunuh, gereja yang turut dibom, yang di sini tentu saja sudah over. Saya melihat di situ. Makanya saya melihat bahwa ketika kita beragama baik, tapi ketika agamamu itu melupakan humanity, berarti kita salah dalam beragama. Oke. Bu, sekarang begini. Katakan banyak orang yang nggak salah, termasuk orang Kristen yang akhirnya jadi korban, Bu, di pihak sana ya. Tapi persoalannya adalah Israel ini harus bertindak. Kalau ngomong two state, memang two state itu nggak pernah terbentuk secara full, nggak pernah. Tapi Israel nyerahkan Palestina ke tangan Palestina, Israel mundur dari Palestina. Kemudian yang terjadi adalah ditembakin. Terus-terusan ditembakin, dibangun tembok, ditembakin lagi. Nah, dalam kondisi udah sangat terjepit, akhirnya 7 Oktober itu mereka nyerang dengan dahsyat luar biasa. Tapi ketika mereka nyerang dahsyat itu, ya akhirnya memang kena orang-orang Kristen, anak kecil yang nggak salah, ya rumah sakit dan lain. Rumah sakit Indonesia juga kena. Tapi kan kalau kondisinya seperti itu, ini kan sesuatu yang memang apa ya, in defense lah, ada faktor pembenar, ada faktor pemaaf gitu. Nah, how do you see that? Nah, makanya sesuatu yang kebangetan itu tidak baik gitu. Itu yang dikatakan kepada yang dikatakan oleh seorang pemikir Israel sendiri, Yuval Noah Harari, bahwa Hamas dan Israel itu sama-sama committed atrocities.
Mereka sama-sama melakukan Pembunuhan dan macam-macam, dua-duanya. kejahatan yang udah nggak mikir deh, Dan Anda yang udah tahu, jahat banget. Yuval Noah Harari dia adalah orang ateis. Dia orang Israel tapi orang ateis. Jadi artinya di sini ini bukan perang agama. Ya. Karena Israel hari ini itu bukan Israel dalam artian religius. Kalau mau religius, ada golongan Israel yang religius, golongan Haredi yang justru yang bahkan mereka begitu tidak setuju kepada pemimpin mereka hari ini. Bahkan mereka seringkali berdemo malah mendukung Palestina. Artinya apa? Kenapa mereka mendukung Palestina? Karena sebenarnya mereka ingin kembali kepada perjanjian semula, adanya two states tadi. Ya. Jadi makanya kita sebagai orang yang di luar Israel, saya lebih suka menunggu. Lebih suka menunggu sambil mendoakan Shalom Yerusalem. Kita berdoa untuk perdamaian di Yerusalem. Ya. Jadi message-nya tuh ya sebetulnya begini. Di titik-titik tertentu saya justru sepakat juga sama Bu Rita ya. Saya ngomong tentang faktor pembenar, faktor pemaaf. Tapi di satu titik-titik yang tertentu saya setuju. Gini loh, nggak seharusnya satu orang pun mati. Ya. Jangankan banyak, satu mati pun nggak seharusnya. No one single soul, children living in the hell. Iya, jangan betul bahwa Israel harus bela diri, tapi juga jangan kemudian karena mereka harus bela diri kemudian kita melegalkan, menyetujui semuanya, itu pun nggak elok gitu ya. Nah, di sisi yang lain lagi, Bu Rita mau bilang begini, dalam kondisi seperti ini, udahlah kita juga nggak usah terlalu terus berpihak gitu kan, nggak perlu. Lebih baik kita mundur sedikit, kita pikirin bagaimana rasa iba kita kepada orang lain, bagaimana rasa rendah hati kita ke orang lain. Karena kalau agama nggak membuat kita menjadi iba, rasa rendah hati, sabar, percuma kita beragama. Kita salah dalam beragama. Malah Ibu lebih kejam lagi, salah dalam beragama. Itu kan. Nah, kemudian orang suka jadi berantem gara-gara ngomongin tentang Israel, pro dan kontra. Padahal ngapain kita berantem? Duluinlah kerendahan hati itu, kesabaran dan lain-lain, kan gitu ya. Karena selalu ketika diskusi itu cuman ada dua kutub itu, Bang. Iya, tapi ternyata ada 3 kutub. Ternyata sekarang. Kutub yang ketiga adalah dari diskusi itu timbulin rasa rendah hati. Timbulin rasa iba, timbulin rasa sabar. Kan bisa ke sana larinya. Nggak perlu ada berpihak. Dari tadi saya coba nembak Bu Rita loh sebenarnya. Kan saya tembak-tembakin, kan saya nanya gimana posisi Ibu, posisi Ibu. Tapi ternyata ada solusi loh. Empati. Itu lihat tuh. Akhirnya kan kita ngomongkan tentang empati. Saya nggak bisa berbahagia ketika lihat anak-anak Gaza harus kelaparan, harus terbunuh juga. Dahsyatnya iman kita, Bu. Dan adalah terutama pendidikan mereka bagaimana. Oke. Dahsyatnya iman kita tuh karena kita punya compassionate God. Setuju nggak? Ya, amin. Hanya Allah kita, Allah yang compassionate. Kalau Allah kita Allah yang compassionate, harusnya kita menjadi manusia yang compassionate. Kan gitu. Seperti Tuhan memberikan sinar matahari kepada orang jahat dan orang baik. Kenapa kita nggak bisa compassion kepada bangsa yang sekarang ini tergerus? Dan kita harus mengingat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ingat loh, kita kalau ke Tanah Suci itu siapa yang nganterin kita, siapa supirnya. Dari sana ya? Dari semua orang-orang Kristen Palestina kan. Dan walaupun mereka namanya Palestina, itu adalah nama secara administrasi, bukan berarti bangsa Filistin yang dulu diperangi oleh Daud. Kau lihat kan orang Filistin. Nah, itu adalah nama secara administrasi, bukan berarti mereka orang Palestina seperti di Alkitab yang berperang terus-menerus dengan Israel. Artinya di sini Kristen di Palestina itu sudah ada di sana pada zaman Romawi, sudah ada sebelum Islam, bahkan sudah ada sebelum Israel modern. Yang sekarang mereka ikut tergerus, yang gerejanya ikut-ikutan dibom dan mereka juga ikut sengsara. Ya, dengan coba ya tadi Bu Rita sempat ngomong tentang Masjid Al-Aqsa itu ya. Nah,
Masjid Al-Aqsa itu juga Bu salah satunya bisa terbangun itu kan setelah perang salib, betul ya? Sebelum perang salib, itu abad ke-7. Itu abad ke-7. Yes. Oke. Dan berdiri sampai hari ini loh. Oke. Kalau itu tidak dikehendaki Tuhan, emang bisa. Dan saya melihat adanya kekuatan Islam di dunia ini, itu tentu saja juga kehendak Tuhan. Artinya di sini, Tuhan membiarkan umat Islam menjagai tempat suci ini. Yang benar-benar dilakukan sampai hari ini, yang tempat itu harus menjadi tempat sakral, jangan ada pertumpahan darah di situ, dan 3 agama besar, Judaism, Kristen, dan Islam sama-sama menjaga itu. Nah, jadi makanya Yerusalem itu kan disebut Corpus Separatum. Corpus itu body tapi terpisah. Kenapa terpisah? Karena di situ ada 3 agama besar yang mensakralkan tempat ini. Dan saya berdoa, kita berdoa seperti keinginan semula, di situ ada 2-state solution. Nggak tahu caranya gimana, tapi kita percaya semoga ini bisa diwujudkan. Kalau per hari ini dengan kondisi yang kemarin tampaknya belum perang, itu bukannya bahkan tidak terjadi 2-state karena terjadi okupasi malahan. Iya. Ya kan, apalagi dengan dibangunnya lembaga bangsa-bangsa itu, kan udah terjadi penguasaan sebetulnya. Tapi apakah itu kemudian pasti berarti buruk? Makanya saya tidak bisa memberikan satu konklusi hari ini. Kita sama-sama melihat. Mesti nunggu dulu, lihat seperti seperti apa. Kan? Yang pasti fokus utama saya pada humanity yang di sana, yang banyak tertindas di situ, masyarakat sipil yang tidak punya kekuatan, dan yang tidak punya kekuatan ini justru dari golongan Palestina ini. Nah itu sungguh menyedihkan. Tapi itu kan golongan yang dulu juga dieksploitasi habis-habisan sama Hamas kan? Ya memang. Tapi ketika mereka banyak yatim piatu, anak kecil juga ikut terluka, kita tetap harus punya empati. Kalau mereka akhirnya terluka, itu tanggung jawabnya Israel atau tanggung jawab Hamas? Ini makanya apa yang terjadi pada pengeboman pada gereja-gereja di Gaza. Orang berpikir di gereja adalah tempat yang aman. Sehingga orang-orang Palestina bersembunyi di gereja itu. Tapi apa yang ada di kacamatanya orang Israel? Oh, ini ada human shield. Nah, maka kemudian ikut dibombardirlah itu. Tapi apakah gereja bekerja sama dengan Hamas? Tentu saja tidak. Saya rasa di sini kenapa gereja memberikan shelter. Ini kan juga atas nama kemanusiaan kan. Tapi kalau shelternya ini juga ikut dibom, itu kan juga sangat menyayat hati. Bagaimanapun di perang apapun ya. Makanya zaman dahulu, di zaman perang dunia kedua itu kan ada POW, prisoner of war. Nah ini kita harus memperlakukan bahwa masyarakat sipil yang nggak punya kekuatan ini seperti prisoner of war yang nggak boleh ditembak dong, ya kan? Dia harus dilindungi. Makanya di sini tampaknya kekuatan PBB sendiri juga nggak bisa berbuat banyak di situ. Ya. Okay. Ya, makanya semoga PBB sebagai lembaga internasional bisa mewujudkan perlindungan kepada masyarakat sipil di sini. Tampaknya di sini ini adalah perang dari elit-elit. Nah, yang di mana? Apakah PBB selama ini fair kepada siapa? Nggak selalu fair. Nggak selalu fair. Nah, jadi persoalannya tuh gini loh. Ya, karena kita berurusan dengan human. Kita tuh ada di dalam dunia yang ruwetnya luar biasa. Luar biasa. Nah, karena itu kalau tuh firman Tuhan bilang hendaklah terangmu bercahaya di depan banyak orang. Sehingga gimana kita mau jadi terang kalau kita nyukurin orang? Nah, itu loh. Jadi memang kita lagi di dalam dunia yang nggak karu-karuan. Maka yang keren untuk kita buat adalah bagaimana caranya kita ningkatin kepedulian kita, compassionate kita kepada orang lain, kerendah hatian kita. Harus kesana. Sudah dong, selesai dong. Mau nguber uang, Bu, mau nguber uang hari ini. Uang juga nggak bisa diuber. Orang harga solar naik lagi tadi malam. Ya kan? Jadi nggak ada artinya. Akan menjadi berarti kalau yang kita kejar tuh compassion. Itu kan. Oke. Kehabisan waktu. Bu, tapi saya senang banget. Saya rasa perbincangan Israel kita malam hari ini lain daripada yang lain. Sangat lain daripada yang lain karena kita mencoba menggali ya dari
sejarah apa semua, dan kita mencoba mendudukan semuanya lebih proporsional lah ya. Zionis jadi Zionis sekuler tuh kan jadi lu kan juga jarang Ya, diomongin tuh. ada Zionis sekuler, ada gerakan Zion penetrasinya baik dan damai, ya. Ada juga Yahudi sendiri yang anti Zionisme. Karena selama ini memang semuanya digebuk rata jadi satu aja ya. gitu Ya. loh. Ya. Oke, tapi anyway, Bu Rita, thank you so much Sama-sama, terima kasih. untuk pembicaraan yang seru Ya, banget pada malam mungkin hari ini. Tidak ini disetujui banyak penonton, tapi kita menyuarakan Ya. perdamaian dan Ya. compassion humanity. Ya. Baik, saudara, saya percaya Anda menikmati apa yang kita obrolin. Dan minggu depan ini jatahnya Ngobras, ngobrol santai Alkitab. Kita sudah masuk kitab Efesus, jadi minggu depan ngobras kitab Efesus. Sampai jumpa di We Talk yang akan datang, hanya di We Talk No I But We. Let's talk together. God bless you. God bless. Avirarim selalu kayain vere achoranim ni saberu acharbaim imkol paamunim uftar demat ilan vaeven suya bachaloma ha'ir asher badat yoshevet ubeliva choma hazarnu el borot hamayim lashuk velakikan shofar kore behar habayit bair hatikan uva marot asher basela al pesh mashot sorchot veshuv nered leyam hamelach bederek Yericho Yerushalayim shel zahav veshel nechoshet veshel or halo lechol shirayit ani kinor Yerushalayim shel zahav veshel nechoshet veshel or halo lechol shirayit ani kinor ach bevui hayom lasir lach velach liksor tarim katonti miseir banai umaron ham sorerim kishemek soref et hafstayim kinesikat zaraf im eksachek Yerushalayim asher kula zahav Yerushalayim shel zahav veshel nechoshet veshel or halo lechol shirayik ani kinor Yerushalayim shel zahav veshel nechoshet veshel or halo lechol shirayik